punya hutang, bayar hutangmu. Mazmur 37 ayat 21 bilang gini, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ingat, jangan lupa kebaikan orang ketika kamu minta tolong. Waktu kita datang dan bilang sama teman kita, boleh pinjam uang nggak? Saya lagi butuh, saya lagi perlu, saya susah. Ingat, orang sudah menunjukkan kebaikan dengan meminjamkan uangnya sama kita. Jangan kita pakai firman Tuhan dan bilang, jangan mengharapkan kembali. Kita yang berhutang, kita harus tahu diri, bayar hutang kita. Karena ketika kita berhutang sama orang, kita merugikan orang lain. Uang yang seharusnya dia bisa pakai untuk kebutuhannya sendiri, tertahan karena kita. Ayo yang punya hutang, bayar hutang. Orang benar itu pengasih dan pemurah, tidak ngerugiin orang. Belajar tahu diri. Ketika dulu kita susah, kita bukan siapa-siapa, kita ditolong sama orang, jangan jadi kacang lupa kulit. Jangan balas kebaikan orang dengan kejahatan. Kalau kita pernah ditolong orang, justru pastikan kita balas budi. Ingat baik-baik kebaikannya. Jadilah orang yang tahu diri. Udah ditolong malah nyolong, udah dikasih malah nyuri. Kebanyakan begitu. Saya mau kasih tahu orang-orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Firman Tuhan berkata, Amsal 17 ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kita nggak usah nuntut balas kalau kita baik sama orang dan orang balas jahat, karena firman Tuhan berkata, orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan nggak akan menghindar dari rumahnya. Saya percaya kalau ada orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, kita harus tulus, kita harus mengampuni, kita harus memberkati, jangan mengharapkan yang jahat, karena Tuhan akan melihat itu dan menganggapnya jahat, kata firman Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, orang yang balas kebaikan dan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadilah orang yang tahu diri. Kalau kita dibantu orang, kita justru harus baik sama orang, jangan malah menyusahkan. Yang berikutnya, belajar tahu diri. Kita harus bisa dipercaya. Ada orang yang sudah diberi kepercayaan malah nggak bisa dipercaya, itu nggak tahu diri. Filipi 4 ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau kita baca ayat ini seperti ada kontradiksi yang mengatakan ketika tanganmu memberi, sebelah kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Bukan itu maksudnya. Artinya gini, kita nggak bisa bilang sama orang, oh saya orang baik. Orang harus lihat perbuatan kita yang baik, baru mereka bisa memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kita nggak bisa bilang, oh saya orang baik, tapi kelakuan kita nggak baik. Kebaikan hati kita harus diketahui orang. Artinya harus ada tindakan nyata, nggak cuma ngomong aja. Sekali lagi, manusia bukan Tuhan. Mereka nggak tahu dalamnya hati kita. Mereka nggak tahu apakah yang kita kerjakan itu benar-benar tulus dan jujur. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan orang kepada kita, supaya jangan sampai kita difitnah orang. Saya selalu kesaksian ke teman-teman baik kami tentang perbuatan Tuhan. Saya tidak tutup-tutupi bagaimana Tuhan menolong kami, bukan bermaksud menyombongkan, supaya ketika saya bisa punya ini dan itu, orang nggak nuduh kami mencuri uang yayasan. Orang bilang, oh ya kamu bisa dipercaya, buktinya apa? Orang harus tahu, kita harus terbuka. Makanya saya selalu ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, supaya kita nggak difitnah orang. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, tapi kita manusia biasa. Jadi kita harus ngerti bahwa orang akan menghakimi kita kalau kita nggak kelihatan nyata kejujuran kita. Contoh, tiap kali saya beli merchandise Tangan Pengharapan, loh ibu ini beli, nggak ngambil, beli. Ketika saya beli merchandise Tangan Pengharapan, seperti yang saya kenakan hari ini, hoodie terbaru dari Positif by YTP, saya bayar, dan bukti saya transfer itu, saya info ke bagian keuangan dan saya info ke bagian merchandise, supaya mereka tahu saya bayar, saya nggak mencuri. Padahal seharusnya saya nggak perlu lapor ke staff saya, tapi saya mau kasih tahu, orang harus lihat kebaikan hati kita, kejujuran kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita difitnah orang dan nama Tuhan dipermalukan. Karena kalau orang nggak ngerti, orang mulai berasumsi. Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.